Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kelanjutan materi dari bab 4, yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentral. Perkenalkan, saya Titan Dia Maharani Juliananta, NPM 191872030330 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan, NPM 036 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A. Perkenalkan, nama saya Dea Yukarisma Stianing Putri, nomor NPM 191872030338 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A. Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk 3 pilar. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Undang-undang yang mengatur Bank Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 dalam pasal 7 yang disebutkan bahwa tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, kemudian mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Perincian lebih lanjut, kedua tugas pokok tersebut diatur dalam pasal 26 sampai pasal 40. Pasal 26 sampai 28 berisi tentang pengedaran uang. Pasal 29 sampai 33 berisi tentang perbankan dan perkreditan. Lalu pasal 34 sampai 36 berisi tentang hubungannya dengan pemerintah. Pasal 37 berisi tentang bidang pengerahan dana. Dan pasal 38 sampai 40 berisi tentang bidang hubungan internasional. Usaha-usaha Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai bank sentral, maka Bank Indonesia 1. Memindahkan uang dan penarikan atas saldo kredit yang ada pada koresponden dilakukan secara telegram atau dengan wesel tunjuk. 2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, menjalankan perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas berharga, dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. 3. Membeli atau menjual wesel yang diakseptasi oleh suatu bank dengan masa berlaku yang tidak lebih dari kebiasaan dalam perdagangan. Kemudian membeli atau menjual kertas perbendaharaan atas beban negara. Kemudian membeli atau menjual surat utang negara atau surat utang lainnya yang tercatat pada suatu bursa efek yang resmi yang bunga dan pelunasannya dijamin oleh negara. Kemudian 4. Membeli dan menjual cek, surat-surat berharga, kertas dagang lainnya. 5. Memberi jaminan bank dengan tanggungan yang cukup. Dan 6. Menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga. Susunan organisasi Bank Indonesia. Dalam rangka mendukung UU Nomor 13 Tahun 1968 tersebut, maka telah disusun organisasi yang terdiri dari 8 bidang, 16 urusan atau biro yang membawahi 56 bagian, 37 kantor cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia, 5 kantor perwakilan di luar negeri. Struktur serta kebijaksanaan moneter di Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga memberi beberapa macam kredit, di antaranya kredit likuiditas, kredit langsung, dan kredit untuk Pertamina. Pada tahun 1968, pemerintah mulai dengan usaha untuk mendirikan pasar modal yang ditunjukkan untuk meningkatkan peranan sektor moneter dalam menunjang pembangunan ekonomi, namun belum berfungsi seperti yang diharapkan.
Moneter di Indonesia masih sederhana yang mengakibatkan ruang gerak pengusaha moneter untuk melakukan kebijaksanaan moneter juga sangat terbatas. Tahun 1981 atau 1982, ekonomi dunia mengalami ketidakseimbangan perdagangan antar negara maju yang mengakibatkan dana pemerintah untuk pembangunan ekonomi menjadi terbatas. Menghadapi situasi yang demikian ini, pemerintah melakukan serangkaian kebijaksanaan penyesuaian, di antaranya devaluasi, penjadwalan proyek, dan yang paling penting adalah deregulasi perbankan 1 Juni 1983. Deregulasi dimaksudkan agar kehidupan perbankan lebih efisien, mandiri, dan dapat meningkatkan mobilisasi dana masyarakat. Secara prinsipil pada tahun 1992, tepatnya semenjak tanggal 25 Maret 1992 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1967. Perubahan ini dilakukan sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang begitu cepat. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah jenis bank. Jenis bank terdiri dari bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Perlindungan terhadap masyarakat berupa definisi bank yang tegas, ketentuan tentang pengawasan dan pembinaan serta pidana. Izin usaha meliputi organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan usaha, dan sebagainya. Bentuk hukum. Bank umum dapat memiliki bentuk hukum persero, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Kepemilikan. Pada dasarnya dapat mendirikan bank umum maupun BPR adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Pengawasan serta pembinaan. Bank Indonesia berfungsi sebagai pembina dan pengawas apabila suatu bank mengalami kesulitan. Penggunaan tenaga asing. Perkembangan ekonomi dan perbankan internasional, maka bank dapat menggunakan tenaga asing yang ahli dalam bidang keuangan internasional. Akan tetapi tenaga asing tersebut harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Rahasia bank. Setiap bank wajib merahasiakan keterangan yang tercatat di bank mengenai keuangan nasabah. Ketentuan pidana. Menghimpun dana masyarakat tanpa izin bank, melanggar ketentuan rahasia bank, kejahatan administratif, menyalahgunakan wewenang. Ketentuan peralihan, terutama bagi bank-bank pemerintah diberikan tenggang waktu untuk melakukan penyesuaian dengan undang-undang yang baru. Implikasi dari undang-undang yang baru ini adalah bentuk usaha hukum perseroan terbatas membawa konsekuensi lebih fleksibel di dalam geraknya. Efisiensi menjadi prinsip utama. Guna menunjang prinsip ini, perlu dikembangkan sistem informasi manajemen yang baik, serta tidak kalah pentingnya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan atau pelatihan. Sebagai bank pemerintah tetap harus berfungsi sebagai agen pembangunan untuk mencapai trilogi pembangunan dan kecil serta ikut membantu mengembangkan koperasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.